Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahadian Syarhardika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pembuatan meja furnitur mulai dari desain pembuatan, perakitan benda kerja, hingga finishing mebel menggunakan cat duko. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir atau skripsi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya. Sebelum memulai, kita harus mengetahui terlebih dahulu spesifikasi dan detail pekerjaan yang akan kita lakukan. Furnitur atau mebel adalah perabot yang diperlukan, berguna atau disukai seperti barang atau benda yang dapat dipindah-pindah, digunakan untuk melengkapi rumah, kantor, dan sebagainya. Beberapa fungsi utama furnitur antara lain mengisi hunian atau tempat tinggal, mendukung aktivitas dalam sebuah bangunan, meningkatkan nilai sebuah bangunan, menghadirkan estetika dan nilai seni tersendiri pada sebuah bangunan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membuat produk furnitur berupa meja dengan dimensi panjang 100 cm, tinggi 50 cm, dan lebar 50 cm. Dimulai dari perencanaan desain, pembuatan furnitur, perakitan produk, dan finishing menggunakan cat duko. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini ialah mahasiswa dapat 1. Merancang desain furnitur dengan gambar kerja. 2. Menghitung anggaran biaya dari desain yang dibuat dengan cermat. 3. Merencanakan waktu perencanaan produksi dari desain dengan tepat. 4. Mahasiswa mampu memilih material yang sesuai dengan mebel yang akan diproduksi dengan baik. 5. Mahasiswa mampu menggambar sketsa pada bidang bahan dengan baik. 6. Mahasiswa mampu memotong bahan kerja dengan tepat. 7. Mahasiswa mampu memahami penggunaan alat-alat kerja dengan baik. 8. Mahasiswa mampu merangkai bahan kerja dengan baik. 9. Mahasiswa mampu merangkai aksesoris pada benda kerja dengan baik. 10. Mahasiswa mampu menghaluskan dan merapikan benda kerja dengan baik. 11. Mahasiswa memiliki kompetensi pekerjaan finishing menggunakan cat duko dengan hasil yang halus, rata, dan baik dengan terampil. Tahap pertama yang akan kita lakukan adalah pembuatan desain furnitur. Dalam perencanaan desain, kita memerlukan beberapa informasi, berupa gambar-gambar yang merangkai detail dari desain furnitur. Alat dan bahan yang digunakan pada perancangan desain kali ini antara lain perangkat laptop dan job sheet. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah kertas. Sebelum memulai, alangkah baiknya memperhatikan prosedur keselamatan kerja, antara lain menjaga jarak pandang dengan laptop, mengatur posisi duduk agar tidak membungkuk, tidak meletakkan minuman di dekat laptop, dan menggunakan daya listrik secukupnya. Langkah pertama, lakukan observasi di area lingkungan sekitar ataupun bisa di toko furnitur. Setelah mendapat ide dari observasi, maka dapat kita tentukan furnitur apa yang akan kita desain. Langkah kedua yaitu membuat sketsa desain yang telah ditentukan menggunakan software SketchUp. Selanjutnya, kita dapat menentukan bahan apa yang akan kita pakai untuk membuat produk furniturnya. Setelah desain dan bahan sudah ditentukan, langkah selanjutnya ialah membuat langkah kerja, rencana anggaran biaya, dan timeline sebagai acuan pada saat pelaksanaan pekerjaan produk furnitur. Langkah terakhir, kita akan menyusun rencana finishing. Finishing yang akan kita lakukan ialah dengan menggunakan cat duko. Setelah semua perencanaan selesai dibuat, jadikan satu bundle proposal produk. Setelah tahap perencanaan dan desain telah selesai, kita lanjutkan untuk tahap pembuatan produk furnitur yang telah direncanakan. Alat dan bahan yang diperlukan pada tahap ini adalah klem, amplas, cutter, gunting, penggaris siku, skrap besi, pensil, meteran, alat pahat, palu,
mesin amplas, bor tangan, mesin table circular saw, mesin ketam perata, mesin mortiser, skrup, lem kayu, tackwood, dan blok kayu camper. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah hal yang paling utama dan harus diperhatikan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan. Jangan lupa selalu menggunakan alat pelindung diri setiap kali melakukan pekerjaan. Kenakan helm proyek, kacamata, masker, rompi proyek, wear pack, celana panjang, sarung tangan, dan sepatu safety. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian lukis ukuran sesuai dengan perencanaan pada bidang benda kerja. Setelah ukuran dilukis, selanjutnya potong benda sesuai dengan ukuran menjadi beberapa bagian dengan menggunakan mesin table circular saw. Ratakan permukaan benda yang telah terpotong menggunakan mesin ketam perata dan pastikan permukaan rata dengan menggunakan penggaris siku. Langkah selanjutnya, membuat konstruksi sambungan sesuai dengan perencanaan dengan menggunakan mesin mortiser dan alat pahat. Setelah tahap pembuatan produk furnitur, kita masuk ke tahap perakitan benda kerja. Berikan lem kayu di setiap sambungan pada rangka benda kerja. Kemudian, berikan penguat berupa paku atau skrup dan diklem supaya lem merekat dengan sempurna. Setelah dirasa kuat, lepaskan klem, kemudian berikan aksesoris berupa vinil kayu, engsel, rel atau slider laci, handle pintu dan laci. Setelah semua terpasang, lakukan pengecekan ulang. Jika sudah dirasa sesuai, kemudian masuk ke tahap terakhir, yaitu finishing. Setelah melalui tahap-tahap yang panjang, akhirnya kita sampai ke tahap finishing. Finishing yang akan kita pakai kali ini memakai cat duko. Sebelum melakukan pengecatan, lepaskan semua bagian meja untuk mempermudah proses pengecatan. Alat dan bahan yang diperlukan pada tahap ini adalah spray gun, kompresor, scraper,
kuas, amplas, dempul, thinner, cat Duco White, dan cat Duco Black. Haluskan permukaan benda dengan menggunakan amplas nomor 150. Kemudian, lakukan pendempulan terutama pada bagian yang terdapat cekungan dengan menggunakan dempul dan scraper. Setelah dempul mengering, lakukan pengamplasan ulang dengan menggunakan amplas nomor 180 supaya mendapatkan hasil lebih rata. Berikutnya, lakukan pelapisan menggunakan cat dasar yang telah diencerkan dengan thinner. Lalu, gunakan spray gun untuk mengaplikasikannya. Setelah kurang lebih 30 menit, amplas permukaan dengan amplas nomor 320. Setelah pengecatan tahap pertama selesai, berikutnya kita cat dengan menggunakan cat Duco warna putih untuk bagian meja dan cat Duco warna hitam untuk bagian kaki meja menggunakan kuas dan spray gun. Ulangi langkah ini hingga hasil sesuai yang diinginkan, dan tunggu hingga mengering sempurna. Setelah semua bagian yang ingin dilapisi cat selesai, maka rakit kembali produk. Semua pekerjaan telah selesai, jangan lupa untuk membersihkan tempat kerja, serta seluruh peralatan dan bahan setelah digunakan. Berikut adalah hasil akhir produk furnitur yang telah dibuat. Dari video pembelajaran yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan. Yang pertama, pada video pembelajaran ini telah disampaikan penggunaan alat dengan baik dan benar. Yang kedua, pada video pembelajaran ini telah disampaikan cara pembuatan desain, perakitan benda kerja, dan finishing mebel menggunakan cat Duco dengan baik dan benar. Yang ketiga, pada video pembelajaran ini telah disampaikan langkah kerja yang baik dan benar dalam melaksanakan praktikum furnitur. Yang keempat, pada video pembelajaran ini telah disampaikan hasil dari praktikum dengan seksama. Dari 4 poin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan praktik furnitur, video pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai acuan saat pelaksanaan praktikum.
Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.